Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazi Abio Ahsani ingin sedikit menjelaskan berkaitan dengan Majelis Tafsir Al-Quran atau biasa dikenal dengan MTA. Majelis Tafsir Al-Quran didirikan oleh seorang keturunan Pakistan bernama Abdullah Tufail Saputra pada tanggal 19 September 1972. Awal dari pembentukannya, ia bertujuan untuk sebuah tempat pengkajian, penghayatan, dan pengamalan Al-Quran. Meski sudah didirikan sejak tahun 1972, namun ia baru berbadan resmi hukum pada tanggal 23 Januari 1974 sebagai sebuah yayasan, bukan berbentuk orpol, organisasi politik, ataupun ormas, organisasi masyarakat. Abdullah Tufail di samping menjadi seorang dai, ia adalah seorang saudagar batu permata yang mana dengan profesinya tersebut ia dapat mengunjungi banyak tempat yang ada di Indonesia. Dalam perjalanannya itulah ia merasakan kegelisahan di dalam hati ketika melihat banyaknya umat Islam yang terpinggirkan di berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, hal itu terjadi karena jauhnya umat Islam dari Al-Quran. Berdasarkan hal itu, ia berpendapat bahwa umat Islam harus kembali pada Al-Quran. Berdasarkan pemikirannya tadi, Abdullah Tufail mulai mengadakan pengajian tafsir di daerah Kampung Semanggi, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pengajian inilah yang menjadi awal cikal bakal terlahirnya MTA. Penggagas awal MTA ialah Abdullah Tufail. Beliaulah yang menjadi pencetus utama terlahirnya MTA. Dan saat MTA sudah berdiri, beliau pula lah yang menjadi pemimpin utama dari yayasan yang beliau dirikan tersebut. Karena dengan karisma yang ia miliki, ia mampu menjadi seorang yang sangat berpengaruh di dalamnya. Di dalam MTA sendiri tidak mengenal namanya pemilihan umum, karena ketika Kiai Haji Abdullah Tufail meninggal dunia, penunjukan Ustadz Ahmad Sukina sebagai penggantinya dilakukan dengan musyawarah. Begitupun juga ketika Ustadz Ahmad Sukina meninggal dunia, penunjukan Ustadz Nur Khalid Syaifullah dilakukan dengan musyawarah, yang mana di dalamnya terdapat dari para pimpinan, sesepuh, dan juga perwakilan dari berbagai cabang di daerahnya masing-masing. Awal dari pembentukan Majelis Tafsir Al-Quran adalah bertujuan untuk mempelajari Al-Quran dengan baik. Bukan hanya mempelajari, namun juga mampu untuk mengimplementasikan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Hal itulah yang ditekankan oleh Abdullah Tufail kepada para jamaahnya. Inilah yang menjadikan MTA tidak mengeklaim diri sebagai sebuah ormas seperti NU dan Muhammadiyah pada saat itu. Meskipun tidak mengklaim diri sebagai ormas, namun pada akhirnya tujuannya tetaplah sama, yaitu berkeinginan untuk memurnikan ajaran Islam dari bid'ah, khurafat, dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, di saat kepemimpinan Ustadz Ahmad Sukina, mereka mulai merubah ekosistem yang ada di dalam mereka. Bukan lagi hanya untuk sebagai tempat pengajian, namun juga mereka bergerak pada bidang pendidikan, kesehatan, multimedia seperti TV dan radio, dan lain-lain. Meskipun begitu, mereka tetaplah sebagai sebuah yayasan, bukan berubah menjadi sebuah lembaga ataupun ormas pada umumnya. Kegiatan yang masih terus dijalankan oleh Majelis Tafsir Al-Quran ialah pengajian. Di dalam MTA sendiri pengajian dibagi menjadi dua, yaitu pengajian gelombang dan pengajian umum. Pengajian gelombang diperuntukkan khusus bagi anggota resmi atau dikenal dengan warga MTA. Di dalam pengajian tersebut terdapat absensi, yang mana kajian ini dilaksanakan baik di pusat ataupun di cabang dari MTA itu sendiri. Sedangkan pengajian umum adalah pengajian yang dibuka untuk masyarakat pada umumnya tanpa harus menjadi anggota dari MTA. Pengajian itu dilaksanakan setiap hari Ahad pagi di kantor pusat yang berada di Solo. Dan di dalam pengajian ini tidak terdapat absensi untuk mengecek kehadiran siapapun. Di dalam pengajian umumnya sendiri, MTA tidak hanya menggunakan ustadz dari mereka saja. Seringkali mereka mendatangkan tokoh-tokoh nasional ataupun dai-dai nasional dari berbagai daerah. Seperti pada contohnya yaitu Bapak Prabowo Subianto. Berbagai sumber menyebutkan bahwa anggota MTA tidak dapat dipastikan jumlahnya, sebab hal itu bersifat fluktuatif dan tidak selalu tetap. Namun, yang dapat dipastikan jumlah dari MTA itu sendiri tidaklah sedikit. Dapat dilihat dari salah satu kegiatan mereka, yaitu saat melaksanakan sholat Idul Fitri di Stadion Manahan. Jumlah mereka menembus puluhan ribu yang berasal dari berbagai daerah. Jika membahas lebih dalam latar belakang ataupun profil dari para pengikut MTA, mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang kurang terhadap ilmu agama. Sebab itu mereka memutuskan untuk masuk ke dalam MTA dan belajar di dalamnya.
Hal itu dapat dilihat dari daerah asal MTA itu sendiri. Mereka para tokoh agama di sana ataupun orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang cukup, mereka memutuskan untuk tidak masuk ke dalam MTA. Sebab bagi mereka MTA terlalu menjalankan ibadah secara praktis tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Setiap organisasi, lembaga, ataupun sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama, seringkali mereka memiliki lambang untuk perkumpulan orang tersebut, tidak terkecuali dengan Majelis Tafsir Al-Quran. MTA sendiri memiliki lambang berupa gambar kitab suci Al-Quran yang di atasnya dan di bawahnya terdapat potongan ayat Al-Quran. Di atas Al-Quran tersebut ditulis secara melengkung Quran Surat Al-Isra ayat 9, sedangkan di bawahnya tertulis secara horizontal Quran Surat Al-Hadid ayat 6. Lambang tersebut memiliki arti yang pertama, yaitu kitab suci Al-Quran melambangkan bahwa Al-Quranlah yang berisi firman Allah SWT dan menjadi pedoman terbaik bagi umat manusia. Kemudian yang kedua yaitu Quran Surat Al-Isra yang ditulis di atas lambang Al-Quran, yang memiliki makna bahwa Al-Quranlah yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dan hal itu menjadi pedoman terbaik untuk umat manusia agar terhindar dari perbuatan yang menyimpang. Kemudian yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Hadid yang tertulis di bawah lambang Al-Quran yang memiliki makna bahwa teguran untuk manusia agar dapat lebih mempercayai Al-Quran yang mana tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Di sini terdapat tabel perbedaan antara MTA yang dulu dengan MTA yang sekarang. Di dalam mereka terjadi beberapa perubahan seperti dari latar belakang keanggotaan mereka, yang mana pada awalnya mereka memiliki anggota yang memiliki latar belakang agama yang kurang, namun saat ini mereka memiliki anggota dari kalangan dokter, dosen, dan juga mereka yang memiliki pemahaman agama yang cukup. Kemudian dari aktivitas mereka yang mana pada awalnya mereka hanya sebatas pada pengajian, saat ini mereka sudah merambah ke dalam dunia pendidikan, SAR, bantuan sosial, dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.